Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin, haleluya. Let's pray. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Allah Israel, penjaga Israel, the Almighty God, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, bahkan terlalu baik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang masa kecil kami sampai pada masa tua. Bahkan di sepanjang hidup kami, Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Kami hanya dapat memberikan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Layakanlah hidup ini ya Bapa, pakailah hidup ini. Bukan karena kami layak, tetapi karena Tuhan yang layak untuk menerima hormat, pujian dan kemuliaan dan sembah syukur kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami menyerahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertahta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami Bapa. Layakan kami untuk boleh datang menghampiri tahta-Mu yang maha kudus, untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa, sebab Engkau layak untuk menerima hormat, pujian dan kemuliaan dan sembah syukur kami. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bapa, terima kasih, ampuni kami Bapa atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih Bapa lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua Bapa, umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Dan Tuhan bawa kami keluar dari belenggu dosa, agar kami tidak bermain-main dan berkompromi lagi dengan dosa dan kejahatan. Karena upah dosa ialah maut, dan Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu kami sudah diampuni dan diselamatkan. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost but He brought me in. Oh, His love for me.
His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. When the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Oh, in my Father's house, there is a place for me. In my Father's house, there is a place for me and for you and for us. There is a place for me. Be free indeed. We worship you. We give you praise. We praise your name. The name above every name. The name of Jesus Christ, my Savior, the Son of the living God, the King of kings, the Lord of lords, the Almighty God. We worship you, Jesus Christ, my Savior. Benar Tuhan, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Tuhan yang sudah menyediakan tempat bagi kami untuk kembali kepada Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia, di rumah Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan Bapa.
Terima kasih Bapa, kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Haleluya, kita akan memuji Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Hari-hariku lalu bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hariku lalu bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Bersama Yesus, juru selamatku. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka, dan bersama Yesus ada jalan keluar. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Haleluya. In moments like this, I sing a song. I sing the love song to Jesus. In moments like this, I lift up my head. I lift up my hands to the Lord, singing
Yesus Tuhan, terpujilah selama-lamanya. Amin, amin, amin. Benar Tuhan, terpuji-pujilah Engkau Tuhan, di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa, kami mau serahkan Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Tolong hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Bapa, hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan dan keterbatasan Bapa. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan terus berbicara dan mengajar kami Bapa. Bersabdalah dan berfirmanlah bagi kami Bapa. Penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh membawa kami bertumbuh dewasa dan berbuah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, Tuhan ambil alih Bapa, Tuhan yang beracara, Tuhan yang berbicara dan berkata-kata Bapa. Kami siap Bapa. Buka hati kami Bapa lebar-lebar agar kami boleh setiap firman Tuhan boleh masuk ke dalam hati kami, di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, dan tetap tinggal diam di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan tolong kami semua ya Bapa. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, senang sekali kita boleh datang lagi di rumah Tuhan bersama-sama hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin, praise God. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, tidak terasa kita sudah ada di pertengahan bulan Oktober ya, begitu cepat waktu berlalu ya, bulan demi bulan kita lalui ya bersama Tuhan, dan juga cuaca yang silih berganti ya, keadaan dunia yang sudah semakin tidak baik ya, karena dunia sudah semakin tua. Oleh sebab itu kita semua juga harus tetap bersiap siaga ya, berjaga-jaga di dalam doa, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi atau bagaimana nanti keadaan dunia selanjutnya. Cuma Tuhan yang tahu ya, karena Tuhan yang memiliki dunia. Bumi itu adalah milik Tuhan. Jadi Tuhan yang maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu saudara dan saya harus tetap siap sedia, bersiap-siap, berjaga-jaga ya, di dalam doa, di dalam roh dan kebenaran ya. Kita harus tetap bersiap-siap, jangan sampai kita lengah, karena iblis mau kita lengah, iblis mau kita terlena dengan dunia ini, iblis mau kita terlena dengan dosa. Oleh sebab itu saudara, jangan sampai kita terlena dengan dosa dan kejahatan ya, dengan dunia ini, karena kita akan binasa kalau kita terlena dengan dosa dan dunia ya ini, karena dunia adalah penuh dengan kejahatan dan dosa. Oleh sebab itu kita harus tetap menguduskan diri kita ya, menguduskan hati kita, kuduskan, minta Tuhan kuduskan semua seluruh tubuh kita, agar kita semua boleh layak di hadapan Tuhan ya, kita semua hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well.
For God is so good, ya Tuhan sudah, amin, Tuhan itu begitu baik ya, dia begitu baik, sangat baik, sungguh baik, selalu baik, bahkan terlalu baik. Dia masih menyertai kita semua sampai hari ini ya, semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar akan dunia ini atas umat manusia. Terima kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Lama. Kita akan beralih ke kitab Perjanjian Lama, di mana kita akan mempelajari kitab Yesaya. Ini kitab Yesaya, kitab Yesaya pasal berapa ini? Kitab Yesaya pasal yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Jadi kita akan belajar 3 ayat hari ini dari kitab Yesaya pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Nah, kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Karena Tuhan adalah Gembala Agung kita, Dia adalah guru kita yang terbaik ya. Dia adalah guru kita yang benar. Dia pemimpin kita, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu kita akan diajar oleh Tuhan ya, lewat kebenaran firman-Nya. Biar saudara mau buka hati lebar-lebar ya, agar firman Tuhan boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Amin, puji Tuhan. Nah, kita sama-sama siapkan hati dan pikiran agar firman Tuhan boleh kita dengarkan dengan baik ya. Kita harus pay attention, kita harus ya memperhatikan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita akan bacakan dari ayatnya yang pertama, silakan dibaca, puji Tuhan. Yesaya 10 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat 1, celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman. Ayat 2, untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan, dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Ayat 3, apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong, dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Amin. Puji Tuhan, haleluya. Ini kitab Yesaya pasal yang ke-10, ini bicara tentang keadilan ya, di mana Nabi Yesaya ini dia menuliskan kitab ini, dia mau ya, di mana bangsa Israel pada saat itu di sana ya harus mempunyai keadilan, harus memiliki hati yang penuh dengan keadilan ya, karena begitu banyak penindasan ya di sana di saat itu, pada waktu itu. Oleh sebab itu Nabi Yesaya dia menuntut untuk keadilan ini. Dia mau setiap orang di sana, di kalangan orang Yahudi pada saat itu, orang bangsa Israel di sana harus memiliki hati yang bijaksana, yaitu hati yang penuh dengan keadilan terhadap orang-orang bawahan ya, terhadap orang-orang yang tidak begitu terpandang ya. Dia mau kita di sana, dia mau orang-orang di sana, bangsa Israel harus menghargai orang-orang yang di paling bawah atau yang orang terkecil pun sekalipun ya. Ini Nabi Yesaya luar biasa. Dia mengajarkan kita juga pada saat ini lewat ayat-ayat ini. Dia mau mengajarkan kita semua juga untuk menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang memiliki hati yang adil ya, keadilan, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil. Jadi kita harus memiliki hati yang adil seperti Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bacakan lagi dari ayat yang pertama. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil. Ini Nabi Yesaya berbicara lewat firman-Nya, lewat ayat-ayat ini. Dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman. Dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman. Ya, ini dikatakan di ayat yang pertama. Lalu Oke. Nah, kita ulangi lagi ayat yang pertama.
Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil. Jadi dikatakan di sana oleh Nabi Yesaya, celakalah, terus Mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil. celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, ya. Artinya Nabi Yesaya katakan, ya Tuhan bersabda lewat Nabi Yesaya, lewat firman-Nya, dikatakan di sana pada bangsa Israel pada saat itu, ya, celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil. Artinya mereka berkata, artinya Nabi Yesaya katakan kepada bangsa Israel pada waktu itu, pada zaman itu, celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, ya, karena begitu banyak orang yang maksudnya karena begitu banyak orang itu terlalu memandang enteng satu dengan yang lain. Artinya mereka hanya melihat orang-orang yang kaya atau orang-orang yang hebat, lalu orang-orang bawahan ditindas di sana, ya. Jadi banyak orang-orang bawahan tuh ditindas, ya, karena banyak penindasan. Di sana banyak orang-orang yang suka menindas, ya, menindas orang-orang lemah, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak terpandang, ya. Jadi mereka hanya mau memandang orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya, orang-orang yang terpandang. Hanya itu yang mereka mau lihat, tetapi mereka tidak adil terhadap orang-orang bawahan. Artinya mereka tidak memiliki keadilan terhadap orang-orang yang di bawah. Artinya orang-orang yang berkekurangan, orang-orang lemah, ya, orang-orang miskin justru mereka tindas. Mereka menindas orang-orang lemah, menindas orang-orang miskin, menindas orang-orang yang berkekurangan. Mereka menindas orang-orang yang tidak terpandang. Artinya mereka tidak mau peduli, ya, mereka menindas mereka semua yang tidak terpandang, orang-orang bawahan, ya. Jadi ini yang bahaya bagi orang-orang yang tidak adil, ya, karena kita harus memiliki hati yang adil karena Tuhan Allah kita adalah adil, ya. Allah Bapa di surga itu dia begitu adil. Dia tidak akan memihak ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Dia akan berdiri di tengah-tengah. Karena dia adil, ya, dia Allah yang adil. Dia akan melihat, dia menimbang semua, ya, persoalan. Dia menimbang, dia akan melihat bagaimana apa yang terjadi, bagaimana mengapa terjadi. Ya, jadi dia menimbang semua setiap situasi, setiap persoalan. Itulah Allah kita, Bapa kita di surga. Dia tidak akan memihak ke kanan atau ke kiri. Dia akan berdiri di tengah sebagai Allah yang adil, sebagai Bapa yang adil, ya. Dia akan berdiri di tengah untuk memberikan keadilan itu, dan dia akan mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang adil seperti Bapa di surga. Tuhan Yesus akan mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang adil seperti Bapa di surga, ya. Karena Bapa di surga adalah Allah yang adil. Karena keadilannya sehingga Bapa di surga itu harus melakukan segala hukuman kepada bumi, kepada dunia, kepada orang-orang fasik, artinya orang-orang yang menindas, ya. Jadi saudara, di ayat yang pertama sudah dikatakan jelas, ya, celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil. Jadi berhati-hatilah saudara, Bapak, Ibu, dan saya. Jangan sampai kita itu memiliki hati yang tidak adil, memiliki hati yang tidak bijaksana terhadap orang-orang bawahan, atau terhadap orang-orang yang tidak terpandang, atau terhadap orang-orang lemah, orang-orang berkekurangan, terhadap orang-orang miskin, ya. Jangan sampai kita menindas mereka, jangan sampai kita memiliki hati yang tidak adil, lalu menindas orang-orang bawahan atau orang-orang lemah. Karena kita merasa kita adalah orang hebat, kita adalah orang yang terkenal, kita adalah orang yang populer, sehingga kita memandang enteng orang-orang di bawah kita. Kita menindas orang-orang yang lemah, kita menindas orang-orang yang berkekurangan. Nah, berkekurangan dan lemah ini bicara juga tentang bukan hanya karena tidak punya uang atau karena orang miskin, ya, tetapi orang-orang bawahan itu atau orang lemah. Tuhan bicara itu tentang orang-orang juga yang berkekurangan di dalam fisik mereka. Orang-orang yang lemah di dalam fisik, yaitu orang-orang disability, termasuk orang-orang disable. Ini Tuhan bicara tentang orang-orang juga,
orang lemah itu orang berkekurangan, Tuhan tidak bicara hanya mengenai uang ya atau materi. Tuhan bicara tentang orang-orang juga yang fisiknya lemah, artinya orang-orang cacat ya, orang-orang mental problem, orang-orang retarded, semua itu orang-orang disability, disable. Ini Tuhan bicara juga tentang orang-orang seperti ini. Ya, begitu banyak orang itu terlalu memandang enteng orang-orang lemah, orang-orang berkekurangan, karena mereka pikir mereka orang hebat, orang terkenal, orang populer, mereka disukai orang, jadi mereka menjadi angkuh, menjadi sombong, sehingga tindakan mereka dan sikap mereka tidak adil. Mereka tidak adil terhadap orang-orang lemah. Mereka melakukan penindasan ya, mereka melakukan ketidakadilan dengan sikap mereka, tindakan mereka terhadap orang-orang lemah, terhadap orang-orang berkekurangan ya. Jadi kita harus berhati-hati dengan sikap kita dan tindakan kita ya, saudara. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dia katakan, celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu ya, karena kita akan celaka. Ya, celaka itu artinya kita akan menerima masalah ya, akan menerima sesuatu yang tidak baik kalau kita berlaku seperti itu, karena Tuhan tidak akan menyukai tindakan kita yang menindas orang-orang lemah. Justru kita harus melook after mereka, kita harus memperhatikan mereka, memperdulikan mereka dan menolong mereka. Bukan kita menindas ya, atau menjauhi mereka. Atau banyak orang itu melihat orang hanya dengan ya, kalau orang Manado bilang tuh melihat dengan hanya melihat seperti itu, mereka tidak melihat dengan sesungguhnya, karena mereka terlalu memandang enteng karena keangkuhan mereka dan kesombongan mereka. Nah, kita mau teruskan dulu ke ayat yang kedua. Ayat 2, untuk menghalang-halangi orang-orang lemah. Nah, ini kan di ayat yang kedua dikatakan untuk menghalangi orang-orang lemah. Ya, untuk menghalang-halangi orang-orang lemah. Ya, untuk menghalang-halangi orang-orang lemah ya, dikatakan di ayat yang kedua. Mendapat keadilan. Dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku. Dan untuk merebut hak-hak orang sengsara di antara umatku ya. Jadi di ayat yang kedua kita mau bacakan lagi. Untuk menghalang-halangi orang-orang lemah. Untuk menghalangi orang-orang lemah. Tadi di ayat yang pertama. Keadilan. Untuk mendapatkan keadilan. Tadi di ayat yang pertama dikatakan ya, celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil ya. Untuk menghalangi orang-orang lemah. Di ayat yang kedua dikatakan di sana ya, dengan ketetapan yang tidak adil untuk menghalang-halangi orang-orang lemah. Di ayat yang kedua dikatakan di sana. Lalu orang-orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak. Tunggu, kembali lagi di ayat yang kedua, untuk menghalang-halangi orang-orang lemah untuk mendapatkan keadilan ya. Jadi saudara sudah jelas di ayat yang kedua dikatakan di sana ya, mereka akan mendapatkan cilaka di saat mereka itu menghalang-halangi orang-orang lemah untuk mendapatkan keadilan ya. Mereka pikir hanya mereka saja yang harus menerima keadilan ya, karena mereka itu orang-orang hebat, orang-orang yang terkenal ya. Begitu banyak orang-orang hebat itu yang penuh dengan keangkuhan hidup. Mereka pikir mereka yang harus dipandang oleh orang, karena mereka orang terkenal, orang populer, sehingga mereka menunjukkan ketidakadilan mereka terhadap orang-orang lemah yang menghalangi. Dikatakan di ayat yang kedua, untuk menghalang-halangi orang-orang lemah untuk mendapatkan keadilan ya. Ini sudah jelas, mereka menghalang-halangi orang-orang lemah untuk mendapatkan keadilan, karena mereka pikir hanya mereka saja yang berhak untuk menerima keadilan ya, karena mereka adalah orang-orang hebat. Tidak seperti itu. Tuhan tidak melihat siapa kau ya. Tuhan tidak peduli siapa kau, hebat atau tidak ya, kamu terkenal atau tidak, kamu penyanyi atau tidak. Tidak, Tuhan tidak lihat itu. Tuhan mau lihat bagaimana kerendahan hatimu sebagai hamba-hamba ya. Ini banyak hamba-hamba juga, saya lihat hamba-hamba Tuhan begitu angkuh dan sombong ya. Ini di hadapan saya bertingkah seperti itu, saya bingung kok bisa gitu ya. Mereka itu menyebut diri hamba Tuhan, tetapi karakter mereka tuh begitu angkuh dan sombong ya. Nah, itu yang tidak adil. Mereka melihat orang lemah dengan mata sebelah ya. Ini kalau orang Manado bilang ya, cuma lihat yang mata sebelah. Kalau melihat orang-orang disability itu, orang-orang lemah,
orang-orang disable ya, mereka sepertinya tidak mau tahu. Sedangkan Tuhan mengajar kita dalam firman-Nya, kita harus memperhatikan orang-orang lemah, kita harus memperdulikan orang-orang lemah, kita harus memberkati orang-orang lemah ya. Jadi ingat, ada pesan Tuhan di ayat-ayat yang lain. Tuhan memerintah kita untuk memperhatikan orang-orang lemah, orang-orang berkekurangan ya. Artinya Tuhan berbicara tentang orang-orang, bukan hanya orang miskin saja, tetapi maksudnya miskin materi ya, tetapi ini miskin fisik. Tuhan bicara juga tentang miskin fisik, orang-orang yang di dalam kekurangan, kelemahan tubuh ya. Mereka lahir cacat atau mereka menjadi disability ya, atau disable. Ini kita harus perhatikan mereka, Tuhan katakan, karena mereka itu adalah orang-orang lemah, orang-orang berkekurangan di mata Tuhan. Jadi kita yang ada di atas muka bumi ini, terlebih-lebih hamba-hamba Tuhan, kita harus memperhatikan mereka. Jangan kita cuek sama mereka atau pandang enteng atau menindas mereka ya dengan ketidakadilan. Itu yang Tuhan tidak mau. Jadi sedangkan saya pun tidak boleh seperti itu. Saya harus adil terhadap orang-orang lemah, terhadap orang-orang berkekurangan, karena itu adalah perintah Tuhan. Saya harus jalani, saya harus melakukan perintah Tuhan, saya harus menjalani firman Tuhan. Buat apa kita jadi hamba Tuhan kalau kita tidak melakukan firman ya? Itu tidak ada gunanya, semua akan menjadi sia-sia di mata Tuhan, dan Tuhan akan menolak kita pada akhirnya ya. Jadi saudara, Bapak Ibu, kalau firman Tuhan menegur kita hari ini, itu karena Tuhan mengasihi kita ya. Jangan kita marah sama Tuhan. Kalau mau marah ya marah sama Tuhan, jangan sama saya. Saya cuma sampaikan firman Tuhan saja ya. Jadi kalau saudara mau marah, marah saja sama Tuhan, betul? Sama seperti Debbie Bashir ya. Dia katakan kalau mau marah jangan sama saya. Marah sama Tuhan, karena dia hanya sampaikan firman Tuhan saja. Sama seperti saya juga hanya menyampaikan ya apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ya. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil. Ini bagi orang-orang kaya ya, bagi orang-orang kaya, orang-orang hebat, bagi orang-orang populer, orang-orang terkenal yang merasa diri hebat, merasa diri terkenal, dikenal orang ya, seperti orang-orang kaya yang punya uang banyak ya, punya harta banyak ya. Siapa lagi, penyanyi-penyanyi ya, pemain film, semua itu merasa diri paling hebat, merasa diri paling terkenal, dikenal orang. Jadi keangkuhan hidup jadi sombong, jadi angkuh ya. Sikap mereka jadi angkuh, memandang enteng orang-orang lemah ya. Bukannya mereka perhatikan dengan apa yang mereka punya, justru mereka melakukan hal yang di opposite. Mereka malah menindas ya. Nah, itu tidak boleh. Kita tidak boleh menindas orang-orang lemah. Kita harus memperdulikan mereka, kita harus memberkati mereka, berdoa untuk mereka ya. Minta Tuhan pulihkan, minta Tuhan berkati kehidupan orang-orang lemah ini, orang-orang berkekurangan ya. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang-orang Kristen itu seperti itu. Saya juga bingung, saya bilang kok bisa ya orang kok bicara firman, berkhotbah tentang firman, tapi kok tidak melakukan gitu loh. Jadi kita nanti sama seperti orang orang Farisi ya toh. Tuhan katakan kamu seperti orang Farisi nanti, ahli Taurat ya toh, hanya berbicara tentang firman tapi tidak melakukan. Benar apa benar? Betul toh? Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang Farisi, ahli Taurat, hanya mau bicara firman, pamer-pamer firman ke sana kemari ya. Menyombongkan diri ya, khotbah hebat, khotbah teriak-teriak, tapi akhirnya tidak melakukan. Tuhan bilang ya, kamu adalah orang munafik. Tuhan bicara keras terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu di dalam kitab Matius, Injil Matius pasal yang ke-23. Saudara baca di sana ya, dikatakan, Tuhan katakan di sana, kamu adalah orang-orang munafik ya. Begitu keras Tuhan berbicara terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, kita tidak mau menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita harus menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu menjadi orang-orang yang melakukan firman ya. Bicara firman harus melakukan ya. Saya pun seperti itu. Saya bicara firman, saya harus melakukan. Untuk apa saya bicara firman kalau saya tidak melakukan? Saya juga menjadi orang munafik. Seperti orang Farisi toh, Tuhan katakan seperti ahli Taurat, hanya bicara firman, sombong tentang firman, mamer-mamer firman, ayat-ayat, tetapi tidak melakukan. Buat apa? Untuk apa toh saudara? Tidak ada gunanya.
Jadi kita semua harus belajar ya. Jadi firman Tuhan itu kita harus menerima makanan keras. Sudah bukan lagi makanan bayi ya, yang hanya mau makanan lembut-lembut, maunya yang tertawa-tertawa, maunya yang lucu-lucu, atau maunya yang mujizat, kemakmuran ya. Saya sudah nggak mau yang seperti itu. Dulu saya sudah dengar semua tentang kemakmuran ya, mujizat, apalagi berkat-berkat. Saya capek, saya nggak bertumbuh lewat itu. Saya mau firman yang keras yang menegur saya supaya saya bertobat. Sekarang saya mau makanan keras, itu yang saya mau. Jadi kalau ada makanan firman keras yang menegur saya terima dengan senang hati. Karena itu untuk membawa saya bertobat supaya saya bisa diselamatkan. Kalau saya hanya mau dininaboboin terus, dimanja-manja dengan firman mujizat atau firman kemakmuran, berkat-berkat, bagaimana saya bisa bertobat? Nanti saya pikir, oh firman hanya sampai di sini, iya toh? Oh hanya berkat-berkat, kemakmuran, mujizat, tetapi kita tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan, tetap seperti itu, ya. Dosa jalan terus, kejahatan jalan terus, kompromi dengan dosa jalan terus, menikmati dosa jalan terus. Buat apa seperti itu? Jadi akhirnya saya bosan, saya minta Tuhan tegur saya dengan firman supaya saya bertobat. Karena Tuhan yang membawa saya bertobat lewat firman-Nya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada firman Tuhan yang menegur kita, kita harus terima, kita harus senang. Karena itu membawa kita keselamatan. Ya. Teguran firman itu membawa keselamatan bagi kita. Jadi jangan kita marah ya sama Tuhan. Karena Tuhan itu mengasihi kita. Oleh sebab itu dia menegur kita dengan firman-Nya. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan katakan dia tidak mau ada manusia yang binasa. Ya, dia mau semua manusia diselamatkan. Berbalik dan bertobat. Itu di dalam 2 Petrus pasal 3 ya. Ayat yang ke-9 dikatakan ya. Tuhan mau ya semua manusia berbalik dan bertobat. Dia tidak mau ada manusia yang binasa. Oleh sebab itu dia menegur kita supaya kita bertobat. Ya, banyak orang tuh kalau ada teguran firman, Kristen tuh tidak mau kalau yang keras-keras. Mereka hanya mau yang ringan-ringan saja. Yang datang pergi pulang istilahnya. Lalu sesudah itu tidak dapat apa-apa dan hidup kita tetap begitu saja terus-menerus sampai tua. Buat apa seperti itu? Kita akan binasa. Ya, kita jangan sampai hidup seperti itu terus-menerus karena kita pasti akan binasa. Kalau kita benar-benar mau diselamatkan, kita harus menerima teguran firman yang keras untuk membawa kita bertobat, untuk membawa kita keselamatan, ya, agar kita tidak tertinggal. Kalau Tuhan kembali, kita tidak tertinggal. Nah, kita teruskan lagi di ayat kedua tadi sudah dibilang ya, untuk menghalangi orang-orang lemah dan untuk mendapat keadilan ya. Ini bahaya untuk orang-orang yang penindas, siapa yang suka tindas-tindas orang ya, suka injak-injak orang. Hati-hati ya saudara, jangan sembarangan kita tindas-tindas orang atau injak-injak orang atau pandang enteng orang ya, jangan sembarangan saudara. Karena ada mata yang memandang kau dari jauh, ada mata yang memandang kita dari jauh ya. Tuhan itu matanya menjelajahi seluruh bumi. Jadi jangan sembarangan kita bertindak ya, hati-hati. Orang tidak tahu tapi Tuhan tahu. Ya, kita bisa bermain sandiwara di hadapan orang, tapi Tuhan tahu perbuatan kita yang jahat ya. Jadi hati-hati, jangan sembarangan dengan tindakan kita ya Bapak Ibu, Saudara, itu semua kita belajar, sama-sama belajar. Kita teruskan dulu ke ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Bacakan lagi ayat yang ketiga. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman? Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman? Pada hari penghukuman ya. Jadi dikatakan di ayat yang ketiga, dikatakan di sana, apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman, yaitu hari Tuhan, lalu dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh. Dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh. Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Ya, kita bacakan lagi ayat yang ketiga. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman? Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman ya? Ini Nabi Yesaya katakan,
apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman? Ya, ini untuk orang-orang penindas ya, nih dia bicara kepada orang-orang penindas di sana pada saat itu, di bangsa Israel, dan juga kepada kita ya pada saat ini. Ya, apakah, bacakan lagi ayat yang ketiga. Apakah yang kamu lakukan pada hari penghukuman? Apakah yang kamu akan lakukan pada hari penghukuman? Jadi ya saya katakan apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman? Ya, dan pada waktu kebinasaan, dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh, dia katakan ya, apa yang kita buat, apa yang kita harus lakukan ya, dan kepada kebinasaan yang datang dari jauh, apa yang kita harus lakukan? Apakah kita akan melarikan diri, kita akan bersembunyi ya dengan hukuman yang akan datang, atau kebinasaan yang akan datang untuk menimpa diri kita sebagai penindas ya? Apa yang kita harus lakukan? Lari, bersembunyi ya? Tuhan tahu di mana kau. Tuhan tahu di mana kita bersembunyi. Jadi kita tidak bisa lari, tidak bisa sembunyi ya, karena Tuhan melihat di mana kita. Mata Dia memandang seluruh bumi. Jadi kita tidak bisa lari dan bersembunyi ya saudara. Jadi kita harus berhati-hati dengan hidup kita. Jangan sampai kita menjadi penindas, orang-orang angkuh dan sombong ya, terlalu pandang enteng orang di sekitar kita, merasa diri paling hebat ya. Hati-hati dengan tindakan kita, karena orang melihat buah kita ya. Tuhan bilang kamu mengenal mereka lewat buahnya. Jadi kita mengenal mereka lewat karakter ya. Orang mengenal kita lewat karakter kita ya saudara. Jadi hati-hati. Nah kita lalu teruskan lagi ayat yang ketiga tadi. Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dikatakan, jadi kepada siapakah kita mau lari minta tolong ya? Kepada siapa? Coba pikirkan saudara ya. Mau kemana kita? Mau bersembunyi di mana? Kepada siapa kita mau minta tolong untuk meminta perlindungan dari hukuman Tuhan ya, dari kebinasaan yang akan datang, yang akan menimpa kita karena kefasikan kita, karena kejahatan kita ya, karena keangkuhan kita, kesombongan kita ya, kecongkakan kita. Dari mana? Maksudnya kita mau minta tolong dari mana saudara? Tidak ada orang yang bisa tolong kita kalau kita sudah memasuki level itu. Lalu, dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Di mana kamu mau sembunyikan kekayaanmu, atau mau dititipkan kemana kekayaan kita ya, dikatakan di sana. Dan di manakah kamu mau simpan kekayaanmu? Jadi di mana orang, maksudnya kita mau simpan kekayaan kita di saat kebinasaan itu datang dari jauh. Hukuman Tuhan ya akan menimpa kita, orang-orang penindas, orang-orang jahat, orang-orang fasik, orang-orang yang merasa paling hebat ya, memandang enteng orang lain di sekitar kita ya. Waduh, begitu banyak saya lihat itu seperti itu ya. Ya, itu nggak usah jauh-jauh, nggak usah lihat keluar saudara, ada di dalam gereja banyak yang seperti itu, termasuk hamba-hamba Tuhan ya. Jadi saya harus katakan ini, karena ini yang Tuhan mau katakan, supaya hamba-hamba Tuhan harus bertobat. Hamba-hamba Tuhan yang masih sombong dan angkuh, mereka harus bertobat ya, karena Tuhan masih mau menegur kita, karena Tuhan mau kita diselamatkan. Tuhan tidak mau kita binasa. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan kita harus bertobat. Kalau kita merasa adalah orang-orang seperti itu, kita sadar bahwa kita termasuk orang-orang penindas atau orang-orang sombong dan angkuh, kita harus bertobat saudara, harus bertobat, karena belum terlambat. Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk bertobat. Jadi jangan kita sok tahu gitu, egois, sok tahu, merasa paling benar, lalu tidak mau mendengarkan nasihat orang lain yang memberitakan tentang kebenaran. Jangan sok tahu saudara. Saya itu kalau melihat pemberitaan firman di sosial media saudara, saya buka hati saya lihat yang mana yang benar. Jadi saya tidak menutup hati saya buka, karena Tuhan pakai sosial media untuk menyampaikan firman-Nya, untuk memberitakan firman-Nya lewat hamba-hambanya yang benar. Ini lewat hamba-hamba yang benar ya, bukan hamba-hamba yang kacau balau, yang hamba-hamba yang penindas, bukan. Ini Tuhan menyampaikan firman-Nya lewat sosial media, lewat hamba-hamba yang benar, hamba-hamba yang hidup di dalam kebenaran, hamba-hamba yang hidup di dalam kekudusan, hamba-hamba yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hamba-hamba yang sudah bertobat,
sungguh-sungguh. Bukan bertobat setengah-setengah, tetapi bertobat sungguh-sungguh. Itulah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Nya lewat sosial media. Jadi sosial media itu harus digunakan dengan baik. Ya, kalau kita gunakan sosial media dengan baik, itu hanya khusus untuk firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan yang benar, bukan pemberitaan firman Tuhan yang palsu, ya. Tetapi pemberitaan firman Tuhan yang benar, yaitu pemberitaan tentang Injil Kristus. Itulah pemberitaan firman Tuhan yang benar tentang Injil Kristus. Jadi kita harus menyampaikan kebenaran lewat firman Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Hanya satu kebenaran yang kita dapati lewat firman Tuhan, hanya ada di dalam Alkitab. Tidak ada lagi di tempat lain atau di mana-mana. Hanya ada di dalam Alkitab. Itulah kebenaran firman Tuhan yang kita dapati, ya, hanya ada di dalam Alkitab. Jadi kita harus selidiki setiap khotbah, setiap firman Tuhan yang disampaikan. Kita selidiki lewat Alkitab. Kebenaran hanya ada di dalam Alkitab. Ya, supaya kita tidak menerima pengajaran palsu, ya, atau pengajaran yang tidak benar. Karena kita selidiki, ya, kita selidiki setiap penyampaian firman Tuhan, kita selidiki kebenarannya ada di dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu ingat, ini kitab Yesaya ini pasal 10 sudah dikatakan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dikatakan di sana di mana kita harus menjadi orang-orang yang adil, ya. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang tidak adil, ya. Ini bicara tentang ketidakadilan. Ya, ayat-ayat ini bicara tentang ketidakadilan kepada orang-orang yang penindas-penindas, yang melakukan hal-hal yang tidak adil terhadap orang-orang lemah, terhadap orang-orang yang berkekurangan, terhadap orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan. Ya, ini firman Tuhan bicara kepada penindas-penindas, ya, karena begitu banyak penindas-penindas, bukan pada zaman itu saja, tetapi zaman sekarang pun begitu banyak, lebih kacau lagi zaman sekarang. Penindas-penindas yang begitu banyak itu terjadi di mana-mana, bukan saja hanya di luar gereja, tetapi di dalam gereja pun begitu banyak penindas-penindas, ya, yang memandang enteng orang satu dengan yang lain, ya, sampai gereja itu ribut, ya, gereja pecah ribut karena apa? Begitu banyak penindas-penindas, begitu banyak, ya, orang yang di dalamnya itu tidak memperdulikan satu dengan yang lain. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri, mereka hanya mementingkan keinginan mereka sendiri, lalu mereka tidak mau pedulikan apa yang diberi oleh nasihat-nasihat yang baik. Mereka tidak mau menerima nasihat-nasihat yang baik untuk membangun mereka, membawa mereka bertumbuh dewasa dan menjadi orang-orang yang rendah hati. Tetapi sekarang begitu banyak orang yang seperti itu, ya. Oleh sebab itu saya cuma berdoa, saya hanya berdoa dan saya bilang, Tuhan tolong, begitu banyak orang yang seperti itu, biarlah Tuhan yang akan terus menolong dan menyadarkan mereka dan membawa mereka untuk bertobat. Karena tanpa pertobatan, apa yang mereka lakukan akan menjadi sia-sia. Pelayanan mereka akan menjadi sia-sia karena mereka harus, oleh sebab itu mereka harus bertobat. Jadi saudara, Bapak Ibu, biarlah kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, jangan dengan kesombongan kita, jangan dengan keangkuhan kita, ya. Kita harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, penuh dengan kerendahan hati. Karena Tuhan katakan, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus adalah rendah hati. Dia mengajar kita, belajarlah kepada Tuhan, ya, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, 29. Ya, Tuhan katakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita harus belajar dari Tuhan. Dengan sikap kita, tindakan kita, karakter kita, ya, kita harus belajar kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah lemah lembut dan rendah hati. Begitu banyak orang yang kasar, berbicara, tidak tahu apa yang mereka bilang, tidak ada aturan, mereka berbicara seenak mereka saja di depan orang, tanpa mereka pikirkan, mereka berbicara sembarangan, ya. Saya tuh kadang-kadang bingung, kok bisa? Ini orang ini dia
bicara firman, tapi kok tindakannya itu seperti itu. Jadi di opposite gitu loh. Tindakannya itu tidak sesuai dengan firman yang dia sampaikan. Jadi itu kan aneh ya, untuk saya itu sesuatu yang aneh. Apalagi dia hamba Tuhan ya, itu saya bingung, kok bisa ya. Kok bisa, saya bilang, Tuhan kok bisa menyebut diri hamba Tuhan. Sudah berapa lama? 30 tahun. Waduh, 30 tahun, tapi kok karakternya itu bingung saya, di opposite gitu. Berbicara sama orang kasar, tidak ada kelemah lembutan, tidak ada kerendah hatian, ya, yang ada keangkuhan, kesombongan, pandang enteng orang, tidak memperdulikan orang, merasa diri paling hebat, merasa diri orang terkenal, yang dikenal orang, merasa diri orang yang populer, sehingga dia mamer-mamerkan semua, ya. Siapa yang memuji-muji dia. Nah itu namanya orang yang angkuh dan sombong. Nah, kita tidak mau seperti orang-orang itu. Kita tidak mau menjadi seperti mereka. Karena firman Tuhan ajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Menjadi orang-orang yang adil. Ya, firman Tuhan katakan. Menjadi orang-orang yang adil. Jangan sampai kita menjadi orang-orang penindas. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang penuh dengan keadilan, orang-orang yang penuh dengan keadilan, ya, orang-orang yang penuh dengan belas kasihan, orang-orang yang penuh dengan kemurahan hati terhadap orang-orang lemah, terhadap orang-orang berkekurangan. Kita harus memiliki hati yang bijaksana. Firman Tuhan yang mengajar kita, ya. Jadi kita harus memiliki hati yang bijaksana, hati yang penuh dengan keadilan, hati yang penuh dengan belas kasihan dan kemurahan, ya, dan kebaikan. Ya, itulah keadilan. Ya, Tuhan katakan keadilan karena Dia adalah adil. Tuhan Yesus adalah adil. Jadi kita harus memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Khususnya hamba-hamba Tuhan harus memiliki karakter seperti Kristus, yaitu karakter yang adil, karakter yang penuh dengan belas kasihan, karakter yang penuh dengan kemurahan hati, karakter yang penuh dengan penundukan diri dan kerendahan hati. Bukan karakter yang sombong dan angkuh, dan karakter yang merasa paling hebat atau memandang enteng orang lain. Jangan, saudara. Saya tidak mau, ya, maksudnya saya tidak mau menjadi seperti itu. Karena saya pun, Tuhan menuntun saya sampai sekarang ini, sampai saat ini. Tuhan masih menuntun saya dan membawa saya bertumbuh, ya, berlipat kali ganda. Bertumbuhnya itu bukan hanya buah saja, tetapi berlipat kali ganda. Artinya Tuhan mau kita tetap menjadi mempelai Kristus yang akan Dia bawa nanti kalau Dia kembali. Kita harus siap menjadi mempelai Kristus. Kita tidak bisa hanya menjadi orang-orang biasa-biasa saja. Terus menerus menjadi orang-orang yang membosankan terus, menjadi orang-orang yang menjengkelkan, ya. Jadi banyak orang yang tidak adil. Begitu banyak orang yang tidak adil, begitu banyak orang yang penuh dengan hati yang sombong dan angkuh, dan begitu banyak penindas, ya, di muka bumi ini, di atas muka bumi ini, ya. Tapi kita tidak perlu lihat keluar, kita lihat dulu di dalam, ya. Kita lihat di dalamnya gereja-gereja Tuhan, lihatlah, ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu, orang-orang penindas. Jangan, saudara, karena kita akan menerima hukuman, ya, dan kebinasaan. Karena firman Tuhan sudah katakan, ya, mau lari kemana kalau hukuman itu datang menimpa kita, dan kebinasaan itu datang dari jauh, perlahan-perlahan, saudara. Kita mau kemana? Mau sembunyi di mana? Mau lari kemana? Firman Tuhan katakan, kita mau bawa di mana kekayaan kita itu, yang merasa paling hebat, yang merasa paling kaya. Mau di mana? Mau disimpan di mana, ya? Penyanyi-penyanyi, coba saya ngomong juga sama penyanyi-penyanyi yang sombong dan angkuh, yang merasa diri paling hebat, merasa dikenal tuh orang, merasa terkenal, merasa populer. Jangan, saudara. Merasa dipuji-puji orang. Jangan deh, jangan. Kita nanti jadi jatuh. Jangan mau dipuji orang. Bilang saja pujilah Tuhannya. Kalau saya dipuji orang, saya bilang tidak. Puji Tuhannya, jangan saya. Saya tidak ada apa-apa, saya hanya alatnya. Jadi jangan puji saya, puji Tuhannya. Karena Tuhan yang harus menerima pujian itu, bukan saya. Ya, saya kalau bukan Tuhan yang selamatkan, saya tidak ada di sini. Jadi itu yang saya bilang.
Puji Tuhannya, bukan saya. Ya banyak orang itu suka dipuji. Kalau sudah dipuji tuh sampai waduh, sampai teler-teler. Dia lupa dia harus kembalikan pujian itu kepada Tuhan. Dia senang sekali dipuji, aduh, lu tuh hebat bener ya katanya. Waduh, dipuji-puji sampai begitu macam. Akhirnya dia teler, dia udah gak tahu dia mesti kembalikan itu pujian kepada Tuhan. Dia terima terus pujian itu sambil apa? Senyum-senyum. Padahal dia lupa dia harus kembalikan pujian itu kepada Tuhan. Bukan untuk dia punya diri sendiri, tetapi dia harus kembalikan kepada Tuhan. Ya, itu orang-orang yang makan puji itu begitu. Mereka terima pujian untuk mereka sendiri. Mereka tidak mau kembalikan pujian itu kepada Tuhan, tetapi mereka ambil untuk mereka sendiri. Karena orang-orang seperti itu makan puji. Orang Manado bilang makan puji. Suka sekali menerima pujian, ya. Karena mereka suka menerima penghormatan dari manusia. Bukan menerima penghormatan dari Tuhan, tetapi mereka lebih suka manusia. Penghormatan dari manusia aneh, ya. Kalau saya justru mau dapat dari Tuhan loh gitu. Saya nggak mau dari manusia. Karena yang dari manusia akan sia-sia gitu loh ya. Tetapi kalau yang dari Tuhan itu selamanya ya saudara. Jadi kita harus cari yang kekal gitu loh. Yang kita cari itu kekekalan sebenarnya, bukan yang sementara. Kalau apa yang dipuji orang itu sementara semua, ya. Jadi kita harus kembalikan setiap pujian yang diberikan kepada kita, kembalikan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang harus menerima setiap pujian, setiap penghormatan, pujian, kemuliaan itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk kita. Kita hanya manusia berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh menjadi angkuh dan sombong. Ya, jadi ingat saudara, jangan sampai kita menjadi orang-orang penindas. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak adil. Karena firman Tuhan pesan kita kepada kita hari ini, kita harus menjadi orang-orang yang tulus, menjadi orang-orang yang rendah hati, menjadi orang-orang yang adil seperti Allah Bapa di surga. Karena Bapa di surga adalah adil dan kita harus memiliki karakter seperti Dia. Jadi buanglah karakter buruk kita. Kita harus buang semua. Kebiasaan buruk kita buang, ya. Kebiasaan kita yang masih suka dosa, kompromi dengan dosa, buang semua. Banyak orang katakan, bagaimana mau hidup kudus? Kita masih hidup di dunia. Siapa bilang? Saya bilang, kau bisa kalau kamu mau. Kalau kamu tidak mau, ya jelas kamu tidak bisa. Tapi firman Tuhan perintahkan kita harus hidup kudus, karena Tuhan itu kudus dan Roh Kudus itu kudus. Buat apa kamu mau Roh Kudus tapi kamu nggak mau kudus, ya toh? Jadi pembicaraan kamu itu tidak masuk akal. Jadi kau yang harus bertobat. Jadi supaya kamu bisa hidup kudus. Selama kamu tidak mau bertobat dari dosa-dosa, ya pasti kamu tidak bisa hidup kudus, ya. Jadi pilihan ada di tangan kita. Kita yang harus memilih, bukan Tuhan. Kita yang memilih. Tuhan kasih kita kebebasan untuk memilih. Ya, tetapi ingat, pilihlah yang terbaik. Jangan kita pilih kematian. Ya, pilih yang terbaik, yaitu pilihlah kehidupan. Karena kehidupan itu akan membawa kita kepada keselamatan. Tetapi kalau kita pilih kematian, maka kita akan binasa. Ya. Jadi saudara, biarlah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya boleh memperhatikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat firman-Nya. Tuhan hanya memakai hamba-hambanya. Artinya memakai setiap orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Ingat, siapa saja yang mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan bisa pakai, saudara, untuk menyampaikan firman-Nya. Tidak perlu orang hebat, tidak perlu. Buat apa orang hebat kalau tidak mau bertobat? Tuhan tidak mau. Dia pakai orang-orang biasa, orang-orang sampai orang-orang, mau dipikir tuh orang cacat pun Tuhan pakai, ya. Orang disability Tuhan pakai, orang disable Tuhan pakai. Coba saudara, ya Tuhan nggak perlu orang hebat. Jadi kalau kamu mau dipakai Tuhan, siapa saja yang mau dipakai Tuhan, percaya Tuhan bisa memakai saudara. Tuhan bisa memakai saudara dan saya, asal kita mau. Ya, pilihan itu di tangan kita. Mau nggak dipakai Tuhan, atau kau tidak mau? Kalau tidak mau dipakai Tuhan, kau mau hidup dalam dosa terus, ya jelas Tuhan tidak bisa pakai kamu. Kamu harus bertobat dan kembali kepada Tuhan, dan Tuhan akan pakai kamu. Asal kamu mau, buka hatimu, jangan tutup hatimu. Ya, karena banyak orang itu menutup hati untuk firman Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa ubahkan kita kalau kita menutup hati kita. Tetapi kalau kita buka hati kita, maka firman Tuhan akan mengubah kita. Dulu saya seperti itu, saya tutup hati saya. Kalau ada teguran-teguran firman yang keras, saya tidak suka.
Kalau ada pendeta-pendeta memberitakan tentang teguran-teguran firman yang keras, saya tidak mau. Karena dulu saya masih hidup dalam dosa. Orang kalau masih hidup dalam dosa, mereka tidak mau ditegur oleh firman. Mereka tidak mau dengar-dengar teguran firman yang keras. Karena mereka masih mau hidup dalam dosa, masih mau kompromi dengan dosa. Mereka masih mau menikmati dosa. Itulah orang-orang yang belum bertobat. Mereka seperti itu. Jadi dulu saya seperti itu, tetapi sekarang puji Tuhan. Tuhan selamatkan saya. Dia bawa saya kembali kepada Tuhan. Tuhan tahu saya orang berdosa. Dia mau menaruh belas kasihannya kepada saya. Tuhan mau bermurah hati kepada saya. Dia mau memberikan anugerahnya kepada saya. Karena dia tahu dia sanggup untuk menyelamatkan saya. Dan dia bawa saya kembali dan bertobat. Sehingga saya datang dan bertobat dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, jadi saudara, Bapak Ibu, terimalah kalau ada teguran-teguran firman yang keras. Terimalah, karena itu untuk kebaikan kita, itu untuk keselamatan kita, bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Jangan lihat orang lain, karena firman itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang di sebelah kita, untuk orang di sebelah kanan, di sebelah kiri, atau di muka, atau di belakang, bukan. Firman untuk kita sendiri. Jadi jangan kita melihat orang lain, ya, atau berbicara, firman ini untuk kau. Lalu untuk kau kapan? Ya, jangan berbicara seperti itu. Firman untuk kita sendiri, untuk membawa keselamatan bagi setiap umat manusia yang mau menerima kebenaran firman Tuhan, teguran-teguran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Karena Tuhan tidak menghendaki ada manusia yang binasa. Dia menghendaki agar semua manusia berbalik dan bertobat. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang 9. Jadi Bapak Ibu, saya hanya alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Ya, saya pun tidak sekolah tinggi, saya tidak sekolah sampai S3, S10, KS berapa itu ya. Ya, saya tidak punya gelar-gelar seperti hamba-hamba Tuhan yang punya gelar sampai tinggi-tinggi seperti itu. Saya tidak ada itu, tetapi Tuhan yang bermurah hati, yang sudah bermurah hati dan berbelas kasihan kepada saya, Dia mau memakai saya karena saya pun bersedia untuk dipakai oleh Tuhan. Karena saya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi saya mau memberikan seluruh hidup saya kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau memakai saya karena saya bersedia. Saya membuka hati saya. Sehingga Tuhan pakai saya dengan apa adanya saya. Ya, jadi saya tidak sekolah teologi tinggi. Saya pernah sekolah di Hillsong. Saya mengikuti, kita semua ada 50 student, dan dosen kami itu dosen yang luar biasa. Dia mengajar kita semua 50 student di dalam tua muda. Studentnya itu tua muda, bukan cuma yang muda tetapi tua muda. Jadi kita belajar sama-sama dan saya diberikan attention yang khusus karena saya disability. Jadi mereka, dosen kami itu memberikan saya attention khusus untuk mengajar saya, untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan, dan ada asistennya yang duduk di sebelah saya untuk mengajar saya, memberitahukan tentang ayat-ayat yang disampaikan, memberitahukan tentang arti-arti dari ayat-ayat yang disampaikan. Dan saya mengikuti sekolah di Hillsong itu sampai pada yang ketiga, lalu selanjutnya saya sudah tidak teruskan lagi karena ada halangan pada waktu itu. Jadi saya berhenti dan saya meneruskan hanya sampai di pelajaran yang ketiga, ya, di course yang ketiga. Tapi puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus yang sudah membawa saya sampai pada hari ini, itu semua bukan karena kuat dan gagah saya, itu semua karena Tuhan. Karena saya tidak ada apa-apanya. Saya hanya seorang yang orang bilang orang lemah, orang berkekurangan. Ya, jadi itu semua karena Tuhan. Semua itu yang hebat itu Tuhan, bukan kita. Ya, tidak ada kehebatan di dalam kita. Kehebatan itu cuma hanya Tuhan. Ya, Tuhan yang memberikan kita kemampuan. Tuhan yang memberikan kita kecerdasan untuk menyampaikan firman. Ya, karena Tuhan penuhi kita dengan hikmat-Nya.
Ya, jadi yang berbicara itu Tuhan, hikmat Tuhan, Roh Kudus. Roh Kudus yang memiliki hikmat itu, yang berbicara dan berkata-kata lewat firman-Nya. Dia bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Jadi kita semua harus tunduk kepada firman Tuhan. Kita semua harus tetap rendah hati dan menundukkan diri di bawah kaki Tuhan. Jangan sampai kita ya menegakkan diri ya di hadapan Tuhan lalu menyombongkan diri. Karena Tuhan suka melihat orang-orang yang rendah hati. Karena Tuhan sudah katakan belajarlah dari Tuhan. Karena Dia adalah lemah lembut dan rendah hati. Ya, jadi Bapak Ibu, ayat firman Tuhan pada hari ini lewat kitab Yesaya sudah kita pelajari hari ini, ya, di mana Tuhan menghendaki kita untuk menjadi orang-orang yang adil, menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi orang-orang yang memperdulikan satu dengan yang lain, menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi kita tidak boleh menjadi orang-orang yang egois, menjadi orang-orang sombong dan angkuh, dan menjadi orang-orang penindas. Kita harus menjadi orang-orang yang menjadi orang-orang yang membawa pertolongan itu, menjadi orang-orang yang membawa terang Tuhan yang ajaib kepada dunia. Yang gelap ini kita harus menerangi dunia yang gelap ini lewat karakter Kristus itu. Karena terang Tuhan yang ajaib itu adalah karakter Kristus. Injil Kristus itulah terang Tuhan yang ajaib. Jadi kita harus membawa terang Tuhan yang ajaib kepada dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, terimalah kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman dalam kebenaran firman-Nya. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan itu boleh mengubah kita dan membawa kita bertumbuh dewasa, ya, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, menjadi orang-orang yang bertumbuh dewasa, menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kitab Yesaya yang sudah mengajar kita pada hari ini, di mana kita harus menjadi orang-orang yang berubah. Artinya melalui proses itu, tapi harus ada progres, ya saudara. Bukan hanya ikut melalui proses lalu tidak ada progres, harus. Karena buat apa kita melalui proses hidup kita, pertumbuhan melalui proses tetapi tidak ada progres? Untuk apa? Kita harus ada progres. You must make progress. Jadi dari proses, melalui proses harus ada progres. Setiap hari, ya saudara. Bukan hanya progresnya kapan-kapan saja, tidak seperti itu. Tetapi lewat proses Tuhan katakan, tetapi harus ada progres. Jadi setiap hari harus ada perubahan, harus ada pembaharuan. Itulah progres, ya. Progres itu perubahan, pembaharuan. Jadi tidak sama seperti dulu, terus-menerus membosankan, menjengkelkan, ya. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menjengkelkan Tuhan terus-menerus, atau menjadi orang-orang yang membosankan Tuhan terus-menerus. Kita mau menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, ya, sampai Ia kembali, ya. Kita harus berjaga-jaga di dalam doa terus-menerus, karena kita tidak tahu jam dan waktu Tuhan kembali, ya. Tetapi dunia sudah semakin tua, kita harus berhati-hati, ya. Dikatakan di dalam Efesus 5, ya, kita harus berjaga-jaga. Jadi, ya, karena hari-hari ini adalah jahat, ya. Jadi kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita terlena dengan dosa, jangan sampai kita tertidur dengan dosa, apalagi menikmati dosa dan kompromi dengan dosa dan menyetujui dosa. Itu betul-betul orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau dia sampai seperti itu, dia tidak pantas menyampaikan kebenaran firman Tuhan kalau dia sendiri masih menyetujui dosa, kalau dia sendiri masih menyukai dosa, atau kalau dia sendiri masih kompromi dengan dosa dan menikmati dosa. Itu sangat berbahaya bagi kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik, jangan sampai kita menjadi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya memberitakan firman tetapi tidak melakukannya, ya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sampai Ia kembali, ya. Artinya menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan sampai Ia kembali. Itulah pelaku-pelaku firman Tuhan.
yaitu melakukan. Yesus katakan, aku datang hanya untuk melakukan kehendak Bapa di surga dan mengerjakan pekerjaannya, melakukan pekerjaannya. Itulah Tuhan Yesus datang ke muka bumi, di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu kita juga ada tugas yang Tuhan berikan, ya. Kita harus menjadi pelaku firman untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh membawa berkat bagi kita dan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Hamba-Mu hanya seorang berdosa yang Tuhan angkat dan Tuhan selamatkan Bapa. Oleh sebab itu Bapa, semua hanya karena kemurahan-Mu, semua hanya karena belas kasihan Tuhan. Dan kami semua ini orang-orang berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa Bapa. Di atas muka bumi ini kami semua adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang seharusnya dibuang ke api neraka, dibuang ke dalam neraka Bapa, karena kejahatan kami. Tapi semua karena kasih sayang Tuhan, sehingga Tuhan mau mengampuni kami dan membawa kami bertobat dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Begitu besar kasih-Mu Bapa terhadap kami umat manusia. Kami sangat menghormati dan menghargai kasih anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh tetap tinggal diam di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Dan kami mau menjadi orang-orang yang menyenangkan hati-Mu. Kami mau menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang penindas Bapa, karena kami akan mendapatkan hukuman dan kebinasaan akan datang menghampiri kami. Oleh sebab itu Bapa, Tuhan tolong kami semua Bapa. Tuhan bawa kami, Tuhan pimpin kami di setiap langkah kami. Kami perlu Engkau Bapa di setiap hari. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk memimpin kami Bapa. Jangan biarkan kami Bapa, jangan tinggalkan kami. Kami perlu Engkau Bapa di dalam setiap hari kami, di setiap saat, di setiap waktu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau serahkan terus setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu. Tetapi Tuhan Maha tahu Bapa, biarlah Tuhan yang menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih juga Bapa untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami mohon ampun atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih Bapa, lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini, dan juga untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Bapa, kami serahkan terus Bapa setiap keluarga-keluarga yang belum diselamatkan. Biarlah Tuhan selamatkan mereka Bapa, Tuhan lawat, Tuhan jamah. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua Bapa. Setiap pergumulan kami hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang melepaskan kami dan menolong kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba, ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih juga Bapa, Tuhan sudah memberkati kami lagi cucu pada hari ini. Kami sudah menerima kelahiran cucu kami pada hari ini ya Bapa. Semua karena campur tangan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan dan belas kasihan Tuhan dan juga anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan berkati kelahiran cucu kami, dan Tuhan berkati kesehatan ibunya dan juga bayi Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, kita akan tutup kebaktian mission pada hari ini.
Dan kita akan angkat pujian Dancing My Soul. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou How great thou art. You are so great. You are so great. How great thou art. You are so great, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Have a blessed day. Welcome, little queen, baby queen. Praise God. Hallelujah. Welcome to the family.